Langsung saja kita akan tes, kita nyalakan pakai listrik apakah mesinnya berfungsi dengan baik ataukah tidak. Di sini kita akan sambungkan ke sumber listrik apakah nyala ataukah tidak. Wah, ada kardus bekas ini. Dibikin apa ini ya? Oh iya, ini bisa dibikin mesin penetas telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa lagi pada channel saya Nur Terinspirasi. Yang dimana di sini kita akan membahas bagaimana caranya membuat mesin tetas telur dari kardus bekas seperti ini yang kita dapatkan dari toko-toko sembako terdekat, yang dimana tadi kita belanja sembako sekaligus kita minta kardusnya satu dan dikasih secara gratis. Jika teman-teman semua tidak punya kardus, bisa meminta di toko-toko sembako terdekat, karena kalau cuma minta satu insya Allah dikasihlah secara gratis. Dan sebelum kita membahas bagaimana caranya membuat mesin tetas dari kardus tersebut, alangkah baiknya kepada teman-teman semua mohon bantuannya untuk subscribe terlebih dahulu channel ini, lalu tekan tombol like-nya dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi ketika kita mengupload video terbaru. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya teman-teman semua belum paham dengan video ini, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Marilah langsung saja kita sama-sama memulai mengerjakan ini agar kardus ini bisa kita gunakan menjadi mesin penetas telur. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menyebutkan satu persatu bahan-bahan yang kita gunakan untuk merakit mesin tetas tersebut. Pertama, di sini ada termostat digital, yang dimana nanti ini adalah mesin untuk mengatur suhu mesin tetas tersebut. Yang ini adalah untuk menyalakan lampu dan mematikan lampunya jika suhu yang kita atur sudah mencapai batas yang kita tentukan. Di sini kita menggunakan kabel serabut. Ini kabel untuk mengalirkan arus listrik, di mana kita menggunakan kabel yang murahan ini. Ini di sini cuma harga Rp3.000 per meternya, dan di sini kita membeli 3 meter karena menyesuaikan ukuran kardusnya yang kita pakai. Di sini kita menggunakan pitingan atau buat lampunya, ini saya bilangnya pitingan. Ini 3 buah, dan tentu saja boklamnya juga 3 buah. Ini pitingan kalau di sini harganya cuma Rp5.000. Jadi dikali 3 cuma Rp15.000, dan boklam ini juga Rp5.000 satunya. Dikali 3 jadi Rp15.000 juga. Dan ini termostat ini harganya kalau di toko online itu sekitar Rp50-60.000. Dan jika di toko elektronik sudah harganya mencapai Rp90-100.000. Sini kita menggunakan test pen, korek api. Ini sangat penting sekali dalam dunia perlistrikan, karena ini untuk menyelomot kabel yang kita kupas. Di sini kita menggunakan lakban, karena kita bahannya dari kardus jadi kita gunakan lakban. Di sini kita gunakan pisau juga nanti untuk melubangi kardus tersebut, dan di sini kita gunakan gunting dan meteran untuk mengukur apa yang bisa nanti kita perlukan untuk diukur. Langsung saja, mari kita mulai merakit dari kabel dulu. Kita rakit, kita pasang di pitingan. Buat teman-teman yang sudah bisa memasang listrikan, nggak disimbang nggak apa-apa, karena di sini saya kan ditakutkan ada teman-teman yang belum bisa merakit listrikan, jadi kita kasih contoh cara memasangnya juga.
Kita belah dua juga agar lebih mudah. Ini kita slomot atau kita apa slomot, dalam bahasa Jawa slomot. Kita bakar dulu, kita kupas, kita ambil dalamnya. Nggak bisa kita pasang dengan mudah. Setelah ini kita akan pasang di salah satu fittingan. Oh ya teman-teman, sebelum kita pasang kita harus masukkan ini terlebih dahulu, karena nanti kalau kita sudah pasang ini belum dimasukkan, nanti ngulangin lagi, pasti dikeluarkan lagi, karena ininya penutupnya harus dipasang terlebih dahulu dalam kabelnya. Seperti ini. Ini mau dililitkan di bautnya bisa, atau dimasukkan di lubangnya juga bisa. Sebenarnya masang kayak gini tuh nggak sulit, tapi terkadang kalau orang yang penakut itu takut masang kayak gini. Setelah itu kita akan lakukan dulu ini kardusnya. Kita singkirkan terlebih dahulu agar bisa untuk menempatkan kardus. Di sini kita ambil posisi seperti ini, karena jika seperti ini posisi kardus lebih tinggi, karena minimal kalau untuk mesin tetas itu minimal tingginya adalah 35 cm. Coba kita ukur berapa ini tingginya. Ini tingginya cuma 25, nggak apa-apa lah, 25 juga bisa. Nanti kita boklamnya agak kita atasin, karena 10 cm nya itu untuk ruangan fittingan dan boklam. Nanti fittingannya kita taruh luar, jadi boklamnya di dalam, nanti nggak apa-apa dengan ukuran segini. Langsung saja kita rakit kardusnya dengan lakban. Lalu ini kita potong biar ruangannya kelihatan lebih luas, jadi ini kita buang saja. Nah begini, ini nanti buat pintunya, dan pintunya kita lubangin terlebih dahulu, kira-kira lubang agar kita bisa menengok telurnya ketika kita mau mengontrol keadaan telur di dalam. Ini nanti kita jadikan lubang buat melihat keadaan telur di dalam. Kita buka seperti ini. Lalu kita akan pasang fittingan di sini. Jadi otomatis ini kita akan lubangin terlebih dahulu untuk kita memasang fittingan. Sudah 3 seperti ini. Lalu kita akan rakit kabelnya terlebih dahulu. Di sini kabel 3 kita belah dulu menjadi 2 ini. Setelah semuanya terkelupas kabelnya, kita langsung saja akan memasang termostatnya. Di sini kita pakai termostat digital. Ini kabel merah hitam dan kabel kuning hitam.
Dimana kabel merah hitam ini adalah kabel dari listrik, dari sumber listrik ini, dan kabel kuning hitam ini adalah kabel menuju ke boklam yang ada di tetasan yang kita buat. Langsung saja kita kupas dulu ini, karena kupasannya kurang panjang, jadi kita kupas terlebih dahulu agar mudah penyambungannya. Panas. Lalu kita siapkan kabelnya. Ini kabel kita siapkan untuk menyambung ke termostat. Lupa diselomot terlebih dahulu. Dikupas. Lalu kita akan sambungkan ini buat alat biar enak. Kita sambungkan ke termostat. Ini kita sambung ke sini. Dan ini yang hitam ke sini. Ini teman-teman, ini adalah kabel yang merah hitam ini, kita adalah kabel menuju sumber listrik. Nanti kabel ini ada colokannya, kita colokkan ke listrik, dan ini harus dilakban ya supaya aman, karena ditakutkan nanti kepegang tangan, jadi harus dilakban aman. Setelah itu kita sambungkan kabel yang dari termostat ini, kita sambungkan ke ini boklam-boklam yang ada dalam mesin tetas. Ini jadi yang kuning, untuk yang ungu semua jadi satu, semua ini ungu. Lalu di sini untuk masukkan yang putih, ini bersama kabel hitam. Lalu tinggal kita bikin colokannya. Lalu ini kita rapihkan, kita lakban terlebih dahulu agar sambungan-sambungannya nanti enggak terkena tangan. Karena kalau nyetrum kan bahaya kan. Apa ada teman-teman yang sudah kebas setrum, yang kira-kira kesetrum nggak apa-apa, nggak usah dilakban. Nanti kalau waktu nyalain sambil mainan kabel, lalu ini sensornya kita akan masukin di dalam sini. Kita ikat dahulu karena ini kabelnya panjang supaya nggak masuk semua. Kita ikat segini. Untuk masukin, kita masukin lewat belakang sini. Satu lubang, dan jangan lupa kita tutup bagian ininya, karena ini adalah untuk kita melihat telur jika ada di dalam. Kita tutup pakai lakban agar nggak ada apa-apa yang masuk. Dan yang terakhir kita akan pasang boklamnya terlebih dahulu.
Langsung saja kita akan tes, kita nyalakan pakai listrik apakah mesinnya berfungsi dengan baik ataukah tidak. Di sini kita akan sambungkan ke sumber listrik apakah nyala ataukah tidak. Jadi kita lihat di sini sudah menyala. Kita lihat boklamnya. Oh, yang satunya nggak nyala, ini mungkin putus boklamnya ya ini. Oh iya, putus teman-teman. Ini intinya begini. Ini di sini kita akan contoh mengatur suhu. Ini di sini ada tombol panah ke atas dan tombol panah ke bawah, yang dimana di sini tombol panah ke atas adalah tombol untuk mengatur suhu paling rendah atau mengatur di mana lampu harus nyala. Kita tekan lama. Nah, berkedip. Kita naikkan menjadi 37. Ini sudah 37 dan kita akan atur untuk tombol yang sebelah kanan, tombol panah ke bawah ini adalah tombol untuk mengatur di mana lampu akan mati sesuai suhu yang kita atur. Kita tekan lama akan berkedip seperti ini. Nah, kita akan turunkan menjadi 38 derajat Celcius. Nah, di sini sudah 38. Kita akan tunggu sampai suhu 38, apakah nanti ini akan mati ataukah tidak. Dan kita lihat apakah nanti suhu sudah menurun menjadi 37, apakah lampu yang di dalam akan menyala. Bisa kita lihat sekarang suhu masih 38. Kita tunggu sampai turun menjadi 37. Jika lampunya menyala, berarti mesin yang kita rakit hari ini berfungsi dengan baik. Alhamdulillah, ternyata mesin yang kita rakit hari ini berfungsi dengan baik. Jadi intinya untuk membuat mesin tetes itu kita tidak harus menggunakan bahan-bahan yang mahal, karena hanya dengan kardus bekas seperti ini pun kita bisa memanfaatkannya untuk menjadi mesin penetas telur. Dan selanjutnya kita akan membuat rak yang untuk naruh telurnya di dalam ini. Nanti ini di bawah ini kita kasih rak dari streaming, bawahnya kayu, dan di bawahnya lagi kita akan kasih nampan untuk mengisi air untuk menjaga kelembapan telur di dalam tetasan tersebut. Jadi ini cuma simpel seperti ini. Kita tutup seperti ini. Ini lubang-lubang di samping ini kita biarkan karena untuk lubang ventilasi buat bernafas embrio yang ada di dalam telur tersebut. Di sini kita akan membuat rak telurnya dari kayu-kayu bekas tersebut di sini. Ini jadinya seperti ini. Dan di sini kita menggunakan nampan ini untuk wadah air, di mana nampan ini berfungsi untuk menjaga kelembapan ruangan
ketika sudah berisi telur. Dan ini seperti ini wujud hasil dari raknya. Kita tidak jadi menggunakan streaming karena lebih cepat pembuatannya, kita menggunakan bambu bekas, makanya agak kotor seperti ini. Dan ini kita kasih tiang untuk menyangga agar tidak nempel ke nampan. Kita masukkan ke dalam. Alhamdulillah ukurannya pas sesuai ukuran yang sudah kita buat. Lalu kita pasang boklamnya, karena tadi waktu memasukkan raknya sangat mengganggu boklamnya, jadi kita copot terlebih dahulu dan kita akan pasang lagi. Alhamdulillah boklamnya masih menyala, tidak putus. Dan boklam yang kedua alhamdulillah juga menyala, tidak putus juga. Dan ini boklam yang ketiga tadi kita sudah ganti, jadi insya Allah menyala juga karena yang tadi sudah putus. Dan beginilah wujud mesin penetas telur yang kita buat dari kardus bekas. Alhamdulillah semuanya bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya terlebih dahulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.